Jadi jadwal pun udah menyala, Pak. Ya, mudah-mudahan kita tak menyala. Baik. Kesempatan yang singkat ini mari kita pergunakan, mudah-mudahan menambah wawasan kita, menambah pengetahuan dan pemahaman kita, sehingga amal ibadah yang kita laksanakan didasari dengan pengetahuan, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Salah satu syariat yang melekat di dalam puasa Ramadan ini adalah ibadah zakat. Kalau sudah ujung-ujung bulan Ramadan, teringat orang zakat. Namanya zakat fitrah. Dan itu memang hanya jatuh di bulan Ramadan. Tapi anehnya, saat bulan Ramadan ini pula orang bayar zakat mal. Padahal zakat mal itu tidak jatuh kewajibannya pasti di bulan Ramadan. Karena dia ada dua ketentuan. Yang pertama haul, ukuran 1 tahun. Yang kedua nisab. Jadi kalau harta benda ibu itu ibu kuasai selama 1 tahun dari bulan Januari, maka Januari tahun depan jatuh kewajiban zakatnya. Jadi jangan tunggu bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah nisab, yaitu jumlah harta yang wajib dizakati. Kalau harta kekayaan kita itu terhitung dengan 85 gram emas, maka jatuhlah kewajiban zakat malnya. Periksa Bu, Pak tanya, Bu, Bapak rumah sewanya entah di mana-mana kan? Itu kan termasuk usaha itu Pak. 5 rumah sewa tuh, 1 juta sebulan. Kalikanlah. Kalau setahun dia 85 gram emas ukurannya, sekarang emas 1 gram hampir 1 juta. Berarti 85 juta. Kalau dihitung-hitung usaha niaga kita itu menghasilkan 85 juta setahun, cukup 2 syarat tadi, yang pertama haul, yang kedua nisab. Kemudian Bapak dan Ibu mungkin sering juga dengar istilah infak dan sedekah, kemudian zakat. Ada orang yang bingung, saking kan bingungnya tiga-tiga tak dikerjakannya. Jangan bingung-bingung. Pada dasarnya yang 3 ini sama prinsipnya, mengeluarkan harta benda, harta kekayaan kita, kita serahkan kepada orang lain. Itu prinsipnya sama. Tapi kalau infak dan sedekah hukumnya sunat, dan dia tidak ada persentasenya. Tapi zakat hukumnya wajib dan ada persentasenya sebesar 2,5%. Jadi ini, ketika bulan Ramadan banyak orang teringat berimpak bersedekah. Ketika bulan Ramadan pula kadang-kadang orang banyak membayar zakat. Jadilah enak, timbang tak dibayar. Jadi untuk pemahaman kita tadi, zakat mal itu tidak melulu, tidak harus jatuh di bulan Ramadan. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah, mengenai zakat ini ada cerita tentang seorang sahabat di zaman Rasul, yang dia ini jadi ceritaan di kalangan sahabat. Karena setiap habis sholat, begitu sholat sejemaah selesai, dia pulang. Asal habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, balik. Kata orang doa bungkus sendiri, kata orang. Jadi sampailah cerita ini kepada Rasul, karena penasaran. Rasul bilang nanti kalau habis sholat cegat, tahan, begitu ya. Ini bahasa kita lah ini. Begitulah. Begitu habis sholat, sudah siap-siap sahabat yang lain menunggu di pintu. Sahabat ini namanya Sa'labah. Ya. Ditahan Sa'labah, pesan Rasul, nanti kau bertemu dengan Rasul. Ditunggu. Baik. Kemudian bertemulah dengan Rasul, ditanya oleh Rasul, wahai Sa'labah, benarkah cerita sahabat-sahabat ini yang mengatakan setiap habis sholat kau langsung pulang, setiap habis sholat langsung pulang?
Sa'labah sambil menunduk mengatakan, benar ya Rasul. Kenapa kau lakukan itu Sa'labah? Tidakkah kau ingin berdoa bersama kami? Lalu kata Sa'labah, sebenarnya aku ingin berlama-lama dan berdoa bersamamu ya Rasul. Tapi kalau aku berlama-lama di masjid ini, kasihan istriku di rumah, ditunggunya kain yang kupakai ini untuk sembahyang. Begitulah miskinnya Sa'labah, sampai kain sholatnya pun gantian sama bininya, Bu. Nanti tengok Pak, mana tahu ada yang cepat-cepat keluar model Sa'labah juga ya. Tapi kalau di kita tak ada lah itu ya. Tapi begitulah, sangkinkan miskinnya Sa'labah tadi, kain sholatnya pun gantian sama istrinya, tapi tetap dikerjakannya, dikejarnya berjamaah bersama Rasul. Lalu kata Rasul, kalau begitu tak apalah, silahkan. Tapi kata Sa'labah, ya Rasul, ada satu permintaanku. Apa Sa'labah? Kumohon kepadamu ya Rasul, doakan aku supaya aku jadi orang kaya, supaya bisa aku beramal ibadah seperti sahabat-sahabat yang lain ini, tenang dalam beribadah, tidak seperti ini. Lalu kata Rasul, yang sekarang kau alami ini sudah baik Sa'labah. Tidak ya Rasul, doakan aku ya Rasul. Karena memaksa juga didoakan sama Rasul. Kalau doa Rasul itu Bu, cash, kontan dibayar Allah, mustajabah. Ya. Doa Pak Imam aja kita sudah senang, apalagi doa Rasul. Didoakan oleh Rasulullah SAW, diberilah dia beberapa ekor kambing. Sejak saat itu digembalanya lah, diurusnya kambing ini, akhirnya berkembang. Sa'labah yang dulu miskin berubah statusnya menjadi saudagar kambing. Di tengah harta yang mulai bergelimpangan ini, dengan usahanya yang semakin maju, mulailah datang ujian dan cobaan. Azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih ngurus kambing dia Bu. Hayya 'alas shalah, tak datang besok sembahyang jemaah. Hayya 'alal falah, dah tak sholat pula. Sibuk mengurus kambing tadi, mungkin sampai ribuan. Sangkinkan sayangnya dengan harta kekayaannya tadi, terlena dia dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu turunlah kewajiban zakat. Maka oleh Rasulullah SAW diperintahkanlah sahabat untuk mendatangi Sa'labah untuk mengambil zakat ternaknya. Jadi zakat ternak juga ada. 40 ekor kambing, dikeluarkan 1 ekor kambing zakatnya. Kambing Sa'labah ini banyak. Kalau 1 mungkin dia tak keberatan. Datanglah sahabat tadi menerangkan bagaimana peraturan zakat ini. Ini perintah dari Rasul ya Sa'labah. Dihitung-hitungnya banyak kambing yang akan diberikan ini. Apa kata dia? Aku yang mati-matian ngurus kambing ini, anak aja kalian ngambil-ngambilnya katanya. Kalau 1 ku kasih, kalau lebih tak bisa. Tak mau dia mengeluarkan zakat. Tak sadar dia dari mana asal usul kambing yang dibawanya tadi. Sampaikanlah ini kepada Rasul. Apa kata Rasul? Celaka Sa'labah. Betul, tak lama kemudian terjadi apa yang dikatakan Rasul. Mulailah kambingnya ada yang sakit, ada yang dimakan oleh binatang buas, kematian tak jelas tentu arah. Ya. Akhirnya makin hari makin habis, berkurang. Untuk memenuhi kebutuhannya dia harus menjual kambingnya. Akhirnya kambingnya habis dan dia jatuh miskin untuk kali yang kedua. Dan kali ini dia miskin dan hina. Sa'labah sudah tak ada Pak. Sa'labah sudah di dalam tanah. Tapi mental Sa'labah masih tinggal di atas dunia. Oleh karena itu mari kita hati-hati. Jangan sampai sibuk kita mengurusi harta benda kita. Sibuk kita dengan kekayaan kita. Kita tinggalkan yang memberi nikmat dan kekayaan itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tunggu Allah marah.
Karena ketika Allah marah, tidak sampai hitungan menit, bahkan detik saja, yang puluhan tahun dikumpul dan disayang, itu bisa habis tak berbekas. Bapak Ibu rahimakumullah, melalui ibadah puasa ini kita diajar bagaimana berbagi. Kalau di bulan Ramadan kita mungkin bisa mengatakan kasihan dengan orang yang tidak punya, kasihan bagi orang yang tidak makan. Tapi ketika Ramadan Allah ajarkan bagaimana tidak punya, bagaimana tidak makan, itu langsung kita rasakan. Karena sudah kita rasakan yang tak makan tuh, karena sudah kita rasakan yang tak punya itu, maka akan terbuka kembali sifat kemanusiaan kita. Inilah salah satu pengajaran dari ibadah puasa. Dan ketika Ramadan memang Allah ajarkan dan syariatkan untuk berzakat, terutama zakat fitrah. Kalau dihitung-hitung zakat fitrah itu Bu, Pak, dengan apa yang ada dengan diri kita itu belum ada apa-apanya. 1 tahun Pak, kita hanya mengeluarkan 2,5 kilogram beras. Berapa muk satu hari? Tak sampai 1 muk. Tapi kalau ada juga orang yang tak mau membayar zakat fitrah, itulah tadi model Sa'labah. Lupa dia bersyukur kepada yang memberi. Lupa dia kepada yang maha luas dan maha pemberi nikmat. Oleh karena itu, melalui bulan puasa ini, tadi sudah dihimbau ya, pada Bapak, terutama Bapak-bapak sebagai pengemban amanat, penanggung jawab nafkah keluarga, silahkan keluarkan zakat fitrah. Kalau sampai lupa ataupun tidak kita bayar zakat fitrah, maka ibadah puasa kita amalnya digantung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai ke langit dan tidak pula tenggelam di bumi. 30 hari sebulan kita puasa, mengawang-awang amal ibadah kita gara-gara beras 2,5 kilo. Ya, mari mudah-mudahan kita mengeluarkan zakat fitrah ini menjadi pengajaran bagi kita bagaimana berbagi kepada sesama. Saya yakin ibu-ibu saat ini sudah bingung besok mau masak apa. Sudah banyak jadwal menu yang ibu masak. Tapi ibu harus tahu juga ada ibu-ibu di seberang kita yang lain. Besok dia juga bingung apa yang mau dimasaknya. Sama bingungnya tapi beda kejadiannya. Mudah-mudahan ini membukakan pintu hati kita untuk berbagi kepada sesama. Demikian, terlebih terkurang saya mohon dimaafkan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.